sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto Yang Mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami Yang Mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Selanjutnya kami ingin membacakan petitum Yang Mulia. Rekan kami yang akan membacakan biar ada pembagian tugasnya. Silakan. Silakan. Terima kasih rekan Refli. Yang Mulia, saya akan bacakan petitum. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian atau riset terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas, tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik atau bonafide untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata. Prinsip bonafide dan liberty